Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Cahyaning Arum Sukma, 2 Fitri Utami, yang ketiga Nurinawati Aprilia Hanum, yang keempat Retno Pangesti Ningsih, yang kelima Trias Debi Fatmawati. Banyaknya perusahaan teknologi informasi yang berdiri, makin banyak pula aplikasi-aplikasi yang beredar di luar sana. Aplikasi-aplikasi yang ditawarkan juga sangat bervariasi, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari yang paling buruk hingga yang paling baik. Semua itu banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil hingga besar. Dengan demikian, banyak perusahaan yang bergerak di bidang planning, engineering, manufacturing, installing, dan customizing yang menggunakan aplikasi Zahir Project untuk laporan keuangan mereka. Aplikasi Zahir merupakan software manajemen bisnis dan keuangan berbahasa Indonesia dan Inggris, fleksibel, berfasilitas, dan berdaya guna tinggi, yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan perusahaan kecil, menengah, dan besar di Indonesia bahkan mancanegara. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan dari audit sistem informasi, yaitu mendapatkan gambaran mengenai kinerja, efektivitas, serta efisien dari aplikasi Zahir Project. Yang ketiga, alat untuk audit sistem informasi yang digunakan yaitu ada laptop, software Microsoft Office, kertas kerja, serta smartphone sebagai alat perekam baik audio maupun video. Adapun standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit internal aplikasi yaitu dengan kertas kerja khusus dari ISAKA. Yang selanjutnya yaitu mekanisme audit. Mekanisme audit adalah menggunakan kertas kerja khusus kemudian dilakukan perhitungan hasil audit. Selanjutnya yaitu rancangan audit. Berikut ini merupakan rancangan audit yang telah disepakati sebagai rujukan kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan pihak tim auditor independen. Tujuan dari audit sistem informasi yaitu mendapatkan gambaran mengenai kinerja, efektivitas, serta efisien dari aplikasi Zahir Project. Untuk ruang lingkup audit sistem informasi, yang pertama yaitu berkaitan dengan objek. Yang pertama ada ruangan server, ruangan kantor keuangan, dan ruangan proses manufacturing. Yang diaudit yaitu pimpinan, staf keuangan, klien, dan pengunjung. Metode yang digunakan, audit sistem informasi ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut. Survei wawancara, pengamatan, review, dokumentasi. Slide berikutnya yaitu program audit sesuai dengan rencana audit yang telah disepakati. Maka tim auditor menyusun program pelaksanaan audit sistem informasi keuangan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Proses bisnis. 1. Pengelolaan anggota bagian keuangan. 2. Pengelolaan pinjaman, pengembalian, dan pengelolaan denda. Untuk subprosesnya terdiri atas 1. Pendaftaran anggota baru, pinjaman uang, pengembalian uang, dan denda keterlambatan. Berikutnya adalah lokasi, berada di ruangan keuangan. Periode pengujiannya bulan 1. Tujuan pengujian membantu manajemen mengelola keuangan untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas dari aplikasi peminjaman dan pengembalian. Resikonya yaitu aplikasi peminjaman dan pengembalian tidak efektif digunakan dalam proses yang berlangsung di bagian keuangan. Slide berikutnya.
temuan dan rekomendasi. Informasi detail temuan. Tanggung jawab ya. Slide berikutnya adalah hasil audit. Hasil audit terdiri dari tahap pengujian, jawaban ya, dan jawaban tidak. A. Pengendalian batasan. Untuk jawaban ya ada 11 poin, jawaban tidak ada 3 poin. B. Pengendalian masukan. Untuk jawaban ya ada 17 poin, jawaban tidak ada 8 poin. C. Pengendalian proses. Jawaban ya ada 9 poin, jawaban tidak ada 3 poin. E. Pengendalian basis data. Jawaban ya ada 8 poin, jawaban tidak ada 1 poin. Total jawaban ya ada 50 poin, jawaban tidak 17 poin. Prosentase untuk jawaban ya 10%, jawaban tidak 29 poin. Slide selanjutnya yaitu temuan dan rekomendasi. Temuan yang pertama, informasi detail temuan. Judul temuan, proses perhitungan denda. Deskripsi, tidak ada proses perhitungan denda dalam aplikasi. Proses perhitungan denda masih dihitung secara manual. Sebab karena pada bagian keuangan tidak memiliki fitur denda dalam aplikasi tersebut. Dampaknya, perhitungan denda menjadi lama, mengganggu jalannya pembuatan laporan, khususnya laporan denda. Klarifikasi temuan, yaitu penting. Rekomendasi, segera membuat fitur pengolahan data denda dalam aplikasi keuangan. Tanggapan manajemen. Manajemen menerima temuan dan menyadari kesalahan dalam pembangunan aplikasi keuangan tidak menyertakan pengolahan data denda. Slide berikutnya yaitu temuan yang kedua. Informasi detail tentang temuan. Judul temuan, aplikasi Zahir kurang responsif. Deskripsi, Zahir Pos kurang cepat dan responsif khususnya pada saat menginput transaksi, membuka faktur, menginput produk, dan mencetak faktur. Sebab karena terlalu banyak program fitur dari aplikasi tersebut yang dibuka secara bersamaan. Dampaknya, penginputan transaksi menjadi lebih lama dan memakan waktu. Klarifikasi temuan yaitu penting. Rekomendasi, upgrade aplikasi. Tanggapan manajemen. Manajemen menerima temuan dan menyadari kesalahan dalam pembangunan aplikasi. Seharusnya aplikasi di-upgrade ke versi yang lebih memadai. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu nomor 3, judul tema aplikasi Zahir kurang rekomendasi terhadap kebutuhan perangkat. Deskripsi, tidak memberi rekomendasi tentang kebutuhan perangkat yang dibutuhkan serta kompatibel dengan Zahir Pos. Sebab karena tidak semua OS bisa terinstall aplikasi tersebut. Dampaknya membuat perangkat menjadi slow respon. Klarifikasi temuannya sangat penting. Rekomendasi, upgrade perangkat. Tanggapan manajemen menerima temuan dan menyadari kesalahan dalam instalasi aplikasi. Seharusnya aplikasi diinstal sesuai dengan OS. Oke, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Zahir merupakan software manajemen
bisnis dan keuangan berbahasa Indonesia dan Inggris, fleksibel, berfasilitas lengkap, dan berdaya guna tinggi yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan perusahaan kecil, menengah, dan besar di Indonesia bahkan mancanegara. Dengan demikian, banyak perusahaan yang bergerak di bidang planning, engineering, manufacturing, installing, dan customizing yang menggunakan aplikasi Yahir Project untuk laporan keuangan mereka. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.